pada hari Jumat bulan suci Ramadan 9 Ramadan. Pada hari itu negara kita Republik Indonesia mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kita merdeka dari penjajahan Belanda. Allahu Akbar. Dipilih hari apa? Hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sayyidul Ayyam, pemimpin hari adalah hari Jumat. Tepat hari ini Jumat. Bulan yang dipilih adalah bulan Ramadan. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tapi yang dipilih adalah bulan Ramadan. Bertemu Sayyidul Ayyam, pemimpin hari, dengan Sayyidus Syuhur, pemimpin bulan. Itulah hari kemerdekaan negeri yang paling banyak muslimnya di dunia, melawan kafir Belanda dan Jepang. Maka sebagai umat Islam bangga atau tidak bangga? Itulah mengapa pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita nyatakan atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, harinya hari Jumat, bulannya bulan Ramadan, tanggal Masehinya dipilih tanggal angka 17 rakaat Muslim sehari semalam. Subuh 2, zuhur, ada yang bilang zuhur 5, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Ini semua penuh dengan simbol. Ini bukan asal-asalan. Kenapa tanggal yang dipilih 17 rakaat Muslim membaca Al-Fatihah sehari semalam. Hari Jumat, hari yang paling mulia bagi umat Islam, bulan Ramadan. Kenapa kita tidak peringati kemerdekaan ini 9 Ramadan? Betul? Karena kalau 9 Ramadan kita tidak bisa panjat pinang. Tapi setiap bulan Ramadan, kalau mau merasakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bagaimana rasa Bung Karno Hatta, maka 9 Ramadan renungkanlah, naikkanlah bendera, lapar hari itu. Disitulah orang lapar. Belanda, Jepang itu takut sama orang lapar. Orang lapar yang teriaknya keras, Allahu Akbar. Masih ada yang lapar. Orang kenyang tidak bisa berteriak. Orang kenyang bawaannya duduk. Maka kalau mau melawan Belanda harus berlapar-lapar. Orang lapar yang bisa membalikkan Belanda ke Amsterdam, mengembalikan Jepang ke Tokyo, akhirnya kita pun merdeka. Sudah berapa tahun? 78 tahun. Apakah kita sudah merdeka? Belum. Kita sudah merdeka. Siapa yang bilang kita belum merdeka, berarti dia mengkhianati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sudah merdeka apa belum? Tapi katanya belum. Merdeka dari Belanda sudah. Merdeka dari Jepang sudah. Kita belum merdeka dari 5. Betul? Betul, orang saya belum bilang. Yang pertama, kita belum merdeka dari kejahilan. Masih banyak yang belum bisa baca Quran. 72% orang Indonesia tidak bisa baca Quran, kecuali jamaah Masjid Jami Matraman. Allahu Akbar. Setelah Bung Karno Hatta membacakan proklamasi 17 Agustus 1945, masjid yang paling dekat dari
tempat pembacaan proklamasi adalah Masjid Jami' Matraman. Maka masjid ini menjadi saksi atharus shalihin, tapak kaki para pejuang hari Jumat. Mereka sholat Jumat di sini, mereka melaksanakan puasa di sini. Maka siapa yang sholat di sini, bekas tapak kakinya insya Allah ketemu dengan tapak kaki para mujahid fisabilillah. Ini masjid bukan sembarang masjid ini. Ini masjid yang luar biasa panasnya. Panas waktu bertempur melawan Belanda itu. Betul. Maka kejahilan ini harus mesti wajib kita lawan. Siap melawan kejahilan? Siap mewakafkan tanahnya untuk buat rumah Quran? Ayo daftarkan siap. Yang punya emas perak, yang punya uang, yang punya anak. Saya tidak punya emas Ustaz. Anak saya wakafkan untuk menghafal Al-Quran. Bagus. Ini sekarang banyak ibu-ibu anaknya takut sekolah tahfiz Quran, anaknya takut menghafal Quran, takut tidak makan. Betul? Oh, betul. Kenapa takut tidak makan? Makan datang dari Allah. Hafal firman Allah, renungkan makna ayat Allah. Yang dimasukkan ke dalam hati adalah kalam Allah. Allah yang akan menjamin rezeki anakmu. Semua manusia, baik yang kaya, yang miskin, yang penguasa, rakyat jelata, semuanya dalam genggaman kudrat iradat kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Maka jangan takut sekolahkan anak ke pondok pesantren. Mata'alallahu bituli umrihi, mudah-mudahan kiai panjang umur. Dengan panjangnya umur guru kiai kita, maka selamat umat ini dari kejahilan. Al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Fansuru amman ta'khudhu dinakum, kamu ambil pelajaran, lihat ngambilnya dari siapa. Jangan karena baru tobat, baru hijrah, semangat berapi-api, ngaji asal-asalan, cari di YouTube, asal viral, ikut. Ternyata bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kita tidak belajar kepada Syiah, kita tidak belajar kepada Wahabi, kita tidak belajar kepada Khawarij, kita tidak belajar kepada Mu'tazilah. Kita hanya belajar kepada guru-guru kita ahlus sunnah wal wujud tidak apa mukhalafatu lil hawadits iyamu binafsihi wa kaniyah qudrat iradah. Allahu Akbar. Belajar kepada ulama ahlus sunnah wal. Ini asal ngaji di YouTube, lihat followernya banyak, lihat viewernya banyak, lihat subscribernya banyak, lihat videonya bagus. Dengar, tidak semua bisa didengar, tidak selamat kalau bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan umat ini selamat dari kejahilan insyaallah. Ini anak-anak muda, anak-anak kecil, semua dibawa oleh bapak ibunya. 78 tahun kita sudah merdeka. Masjid Jami' Matraman, Menteng, Jakarta Pusat, masih ramai orang ke masjid, masih ada pengajian. Insya Allah
sampai hari kiamat masih terjaga insya Allah. Siap menjaga Masjid Jami? Siap memakmurkan Masjid Jami? Siap membangun Masjid Jami? Siap bantu 10 miliar? Siap. Allahu Akbar. Ditunggu janjinya. Jangan ada dusta di antara kita. Mengapa kita perlu menjaga masjid ini? Karena masjid ini bersejarah. Kenapa kita perlu menjaga masjid ini? Karena Nabi tidak meninggalkan istana yang megah. Nabi tidak meninggalkan kereta kencana dari emas. Nabi tidak meninggalkan kursi dari permata. Yang ditinggalkannya adalah masjid. Siapa yang memakmurkan masjid? Siapa yang membangun masjid? Siapa yang meramaikan masjid dengan majelis ilmu, majelis taklim, tabligh akbar? Dia sudah menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.